Assalamualaikum teman-teman. Sebuah desa kecil dikenal sebagai tempat di mana hidup berjalan pelan dan damai. Pagi datang bersama kabut tipis, suara ayam bersahutan, dan langkah warga yang saling mengenal satu sama lain. Desa itu terlihat indah, rapi, seolah tak pernah tersentuh masalah. Tapi ketenangan seperti ini biasanya menyimpan cerita yang tidak ingin diingat siapapun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika sudah, yuk, kita masuk ke ceritanya. Di desa itu, hidup seorang gadis cantik bernama Lilis. Sejak kecil, Lilis sudah kehilangan kedua orang tuanya. Mereka meninggal akibat kecelakaan kereta api. Saat Lilis masih terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan. Setiap hari, Lilis mengurus rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan bekal. Saat jam menunjukkan pukul 12 siang, lalu ia mengantarkan makanan ke sawah untuk Embo Sati. Kadang-kadang, Lilis ikut membantu si Embo di sawah sampai matahari mulai turun. Setiap malam, saat lelah seharian mulai terasa, Embo Sati duduk di samping Lilis. Cerita-cerita lama pun mengalir. Kadang tentang dongeng, kadang tentang masa lalu. Sampai akhirnya, malam menutup hari mereka dengan tidur yang tenang. Seiring waktu, banyak pemuda mulai memperhatikan Lilis. Bukan tanpa alasan. Di desa itu, Lilis dikenal sebagai bunga desa. Namun Lilis berbeda. Ia pendiam dan tertutup, dan jarang menanggapi godaan mereka. Bagi Lilis, diam lebih aman daripada memberi harapan. Karena Lilis tak pernah merespon, rasa penasaran itu justru semakin menjadi. Saat Lilis mencuci pakaian di kali, beberapa pemuda nakal mengawasi dari balik rumput. Ketika malam tiba, mereka mengintip ke dalam kamar Lilis melalui celah bilik bambu rumahnya. Semua dilakukan diam-diam, tanpa diketahui Embo Sati. Suatu hari, saat pulang mencuci dari kali, di jalan desa kecil Lilis berpapasan dengan seorang juragan tanah dan dua anak buahnya. Pandangan mereka langsung tertuju pada Lilis, bukan pada sawah, melainkan pada kecantikannya. Juragan itu bernama Sarman, ia merupakan orang terkaya di desa itu. Saat pulang dari sawah, Sarman melamun di teras rumahnya. Senyuman Lilis selalu terbayang di pikirannya untuk pertama kali. Karena senyum Lilis terus mengganggu pikirannya, Juragan Sarman memerintahkan kedua anak buahnya untuk mencari tahu di mana rumah Lilis dan siapa orang tuanya. Malam pun tiba. Juragan Sarman duduk santai menonton TV di rumahnya, tapi pikirannya jauh tertuju pada Lilis. Ia tak sabar menunggu kabar esok hari dari anak buahnya tentang rumah Lilis. Esok pagi anak buah Juragan Sarman sudah mendapatkan informasi akurat tentang keberadaan rumah Lilis. Tanpa menunggu lama, mereka langsung bergegas menuju rumah Lilis. Sesampainya di rumah Lilis, Juragan Sarman terkejut dan menanyakan lagi kepada anak buahnya, "Beneran ini rumahnya?" Sarman tak menyangka gadis secantik Lilis tinggal di gubuk sederhana. Dan menurut anak buahnya, dia hanya hidup bersama seorang nenek tua. Tak lama kemudian, seorang nenek tua muncul di depan Juragan Sarman. Dia terkejut melihat orang terhormat itu datang mengunjungi gubuk tuanya. Dengan tubuh yang gemetar serta gugup, Embo Sati mempersilahkan Juragan Sarman duduk di amben teras depan rumahnya. Tak banyak basa-basi, Juragan Sarman menjelaskan tujuan kedatangannya, kalau ia ingin melamar Lilis untuk dijadikannya istri ketujuh, dan ia berjanji akan membangun rumah gubuk ini. Selain itu, Embo Sati dijanjikan sebidang sawah sebagai hadiah dari Juragan Sarman. Embo Sati tidak bisa memutuskan sendiri, karena Lilis belum pulang dari kali. Ia harus menanyakan terlebih dahulu apakah Lilis setuju atau tidak. Dan Juragan Sarman berkata, "Nanti malam aku akan datang lagi." Pada sore itu, setelah Lilis pulang mencuci dari kali,
Embosati menceritakan bahwa tadi Juragan Sarman datang. Ia ingin melamar Lilis dan ia berjanji ingin membahagiakannya. Namun Lilis langsung menolak tegas. Ia tidak mau dilamar. Karena Juragan Sarman sudah memiliki banyak istri di mana-mana. Malam itu, Juragan Sarman kembali ke rumah Lilis. Masuk bertamu di dalam rumah. Sementara kedua anak buahnya menunggu di luar. Embosati menjelaskan dengan sopan bahwa Lilis belum siap menikah. Ia masih muda dan ingin tetap menyendiri untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah, Juragan Sarman berkata kepada anak buahnya, "Besok bawakan uang 100 juta untuk biaya perkawinan." Bagi Juragan Sarman, di dunia ini semua ada harganya. Kalau masih menolak, berarti harganya belum pas. Esok harinya, anak buah Juragan Sarman bergegas membawa uang 100 juta yang dikemas dalam amplop coklat, lalu menyerahkannya kepada Embosati. Namun, Embosati menolak keras. Ia tidak ingin memaksakan cucunya yang menolak. Anak buah itu sedikit memaksa. "Terima uang ini. Kalau tidak, kami yang akan mendapat amarah Juragan Sarman." Namun Embosati tetap pada pendiriannya. Malam pun tiba. Juragan Sarman murka kepada kedua anak buahnya. "Selama ini belum pernah ada yang menolak saya. Kalau memang begitu pakai cara keras, cegat dia di jalan. Bilang padanya kalau Mbonya sedang dalam bahaya." Malam itu, setelah Lilis pulang belanja dari warung, anak buah Juragan Sarman mencegatnya di jalan dengan mobil. Mereka berkata, Embosati sedang dalam bahaya. Embosati telah disekap di sebuah rumah di ujung hutan. Dengan air mata mengalir, Lilis naik ke mobil, ikut bersama kedua anak buah Juragan Sarman. Sesampainya di gubuk di ujung hutan, Lilis menatap Juragan Sarman yang sudah menunggunya. "Di mana Embosati? Tolong jangan diapa-apakan dia. Embo saya tidak tahu apa-apa dan tidak salah apa-apa," tanya Lilis dengan panik. Sarman menjawab, "Embosati aman di dalam. Kamu masuk saja." Setelah Lilis masuk ke dalam gubuk itu, ia baru menyadari kalau itu jebakan. Embosati tidak ada di situ. Kemudian Sarman mendekati Lilis dan mulai melakukan hal-hal yang tidak-tidak kepada Lilis. Setelah itu Juragan Sarman meninggalkan Lilis. Juragan Sarman masuk ke mobil. Di perjalanan, ia tertawa bahak bersama kedua anak buahnya. Rasa puas terlihat jelas di wajahnya, karena Lilis tidak menuruti kemauannya. Bagi Sarman, kalau Lilis patuh, semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Sementara itu, Lilis menangis sendirian di gubuk itu. Semuanya terasa hancur. Pikiran dan hatinya kacau balau. Bingung antara rasa takut hina dan panik. Dia tak tahu harus berbuat apa. Dan merasa malu membayangkan pulang di hadapan Embosati. Tengah malam itu, Lilis hanya bisa menangis, sendirian, dalam kesunyian gubuk yang dingin. 4 hari kemudian, 2 orang petani yang hendak pergi ke kebun, mencium aroma busuk dari arah gubuk tua di ujung hutan itu. Ia pun berdiskusi dengan temannya. Mereka memutuskan untuk memeriksa sumber bau itu, mencari tahu apa yang terjadi di gubuk tersebut. Setelah masuk ke dalam gubuk, mereka terkejut. Ternyata di dalam, terbaring sosok mayat perempuan yang tak bergerak. Kemudian mereka pun bergegas, memberitahu warga yang lain. Warga lain segera memberitahu Embosati. Mendengar kabar itu, Embosati terkejut dan hancur hati. 4 hari cucunya tak terdengar kabarnya. Dan kini mendengar bahwa Lilis telah meninggal, dengan cara tidak layak. Warga membawa mayat Lilis ke rumah Embosati. Di sana, Embosati berdiri sambil menangis pilu. Warga pun ikut berduka. Menangis melihat nenek itu kehilangan cucu satu-satunya yang sangat ia sayangi. Malam pun tiba. Sosok kuntilanak masuk ke kamar Embosati. Saat nenek itu terlelap tidur. Tak lama kemudian, Embosati terbangun dan menyadari itu cucunya. Kemudian Embosati bertanya, "Ada apa, Lis?" Matanya menatap Lilis yang penuh dendam. Siap membalas semua yang pernah terjadi padanya. Embosati terdiam, terkejut dan takut.
Tiba-tiba sosok kuntilanak itu lenyap dari hadapannya. Embosati kembali menangis di tempat tidurnya. Kasihan melihat cucunya, yang seharusnya hidup bahagia, namun kini meninggal dengan cara yang mengenaskan. Gelap menyelimuti desa. 3 pemuda yang dulu mengganggu Lilis duduk santai di pos ronda, tak menyadari bahaya mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di depan mereka. Mereka pun ketakutan, ketiganya langsung berlari. Keesokan malam, seorang supir mobil pengangkut sayuran bersiap berangkat ke kota. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan dari gubuk tua di pinggir jalan. Supir itu turun dari mobil dan menengok ke arah gubuk. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di hadapannya. Ketakutan, supir itu langsung berlari meninggalkan mobilnya. Tak lama kemudian, seorang tukang bakso melewati gubuk tua itu. Tiba-tiba, terdengar suara memanggilnya. Seakan-akan ingin membeli baksonya. Tukang bakso pun memberhentikan gerobaknya dan menengok ke arah gubuk tua itu. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di hadapannya dan ia pun lari ketakutan. Sejak kabar itu menyebar, desa menjadi sunyi setiap malam setelah maghrib. Warga mengunci rapat pintu rumahnya. Tak ada yang berani membiarkan anak-anak bermain di luar. Ketakutan menyelimuti setiap sudut desa. Setelah gelap mulai turun, malam pembalasan pun tiba. Sekitar pukul 3 dini hari, Juragan Sarman pulang dari rumah istri mudanya. Santai di dalam mobil bersama kedua anak buahnya. Tiba-tiba, sosok kuntilanak terbang dan mendarat di depan kap mobil. Kaca depan tertutup. Pandangan mereka lenyap. Mobil pun tidak lagi bisa dikendalikan. Mobil yang tak terkendali meluncur liar, hilang arah, dan akhirnya menabrak jurang di jalan buntu. Tubuh mobil menghantam pohon besar dengan keras, mengeluarkan kepulan asap yang tebal. Di tempat itu, Juragan Sarman dan kedua anak buahnya tewas seketika. Setelah kematian Juragan Sarman dan semua kekacauan reda, Embok Sati memberanikan diri mendatangi gubuk tua itu. Ia memanggil nama cucunya, Lilis, yang kini menjadi sosok kuntilanak. Dengan suara bergetar tapi tegas, Embok Sati berkata, "Sudah cukup, Nak. Semuanya sudah selesai. Tempatmu bukan di sini lagi. Silahkan pulang ke alam sana dengan tenang." Sosok Lilis menatap neneknya sejenak, lalu perlahan menghilang ke kegelapan malam. Desa pun kembali sunyi dan damai, menandakan semua dendam telah usai. Hikmah dan pembelajaran dari film ini. Dari kisah Lilis kita belajar bahwa setiap kata, tindakan, dan perlakuan kita terhadap orang lain bisa meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Ketidakadilan dan perlakuan kejam bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga akan membawa kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum.